Haleluya, Allah sungguh baik dan teramat baik. Shalom pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam program pencerahan rohani lewat pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini kita berjumpa dalam episode yang ke-12 dengan tema tuaian dan penuai. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Maha Baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah bersama dengan kami hingga pada saat ini. Biarlah pencerahan rohani yang kami dapatkan lewat firman Tuhan akan menerangi kehidupan kami, membuat grafik kerohanian kami meningkat hingga Engkau datang menjemput kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, di dalam ayat utama atau ayat inti yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-8, firman Allah atau Alkitab menyatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dengan kata lain, Tuhan menginginkan masing-masing kita berbuah banyak. Ya. Satu kali di kampung yang ada di Brastagi, ya, daerah Borsjulu, ya, terkenal dengan pohon jeruk yang luar biasa, menghasilkan buah yang lebat, manis, ya, berbuah banyak. Oleh karena dirawat, dipupuk dengan begitu baik, dan semua anak-anak petani jeruk yang ada di tempat itu berhasil menamatkan pendidikan di universitas, bahkan ada yang ke luar negeri. Oleh karena panennya melimpah. Tetapi setelah anak-anak ini tamat berkuliah dan usia pohon itu pun semakin lama semakin tua, maka buahnya tidak lagi banyak, menjadi kecil-kecil, bahkan mulai terasa asam atau tidak berbuah sama sekali. Yang paling menyakitkan, sementara hampir dipanen, datang lagi ini lalat buah, sehingga rontoklah semua buahnya. Sudah barang tentu ini menyakitkan, menyusahkan petani, membuat hatinya gusar. Demikian juga dengan Allah yang melihat kehidupan umat-umatnya. Bila mana umat-umatnya ini tidak lagi menghasilkan buah yang diharapkan, sudah barang tentu Allah akan kecewa. Di dalam firman Tuhan banyak konsep perumpamaan yang berkaitan dengan tuaian. Contohnya saja di dalam kitab Yeremia. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan berkata, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan. Ya. Kalau ada petani yang sudah lewat musim menanam, lewat musim menuai, tapi tidak ada hasil, wah, sungguh malang rasanya kehidupan itu. Apakah Yesus berpolemik ketika ia berkata bahwa hasil panen melimpah? Lihat, ladang sudah menguning, siap dituai. Tetapi di lain kesempatan, dia berkata, lihat, jalan menuju keselamatan, hidup yang kekal itu sempit, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam menyampaikannya? Yesus mengutus 12 rasul. Di dalam Matius pasal yang ke-10,
untuk menuai tuayan. Ya. Tuayan yang begitu limpah. Ya. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Bahkan saudaraku, di dalam pasal yang ke-10 ini masih ada nama Yudas Iskariot. Dia sempat mencicipi kuasa tersebut. Dan kepada ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ya. Yesus berpesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Ingat, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Jangan membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang. Ya. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Jangan membawa baju 2 helai, tongkat, kasut, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, cari orang yang layak dan tinggal padanya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan bila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluar dan tinggalkan rumah atau kota itu, serta kebaskan debunya dari kakimu. Luar biasa firman atau pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam bagian lain firman Tuhan, Yesus nampaknya seperti sedikit pesimis karena sering sekali berbicara mengenai kesulitan, aniaya, kesukaran yang dihadapi murid-muridnya. Apa maksud Tuhan dalam menyampaikan semua ini? Kalau kita baca juga di dalam Kisah pasal yang ke-10, ada juga tuayan di sini, di mana Petrus dan Kornelius. Ya. Apakah sebelumnya Petrus melihat Kornelius seperti orang Yahudi kebanyakan melihat Kornelius? Bagaimanakah sudut pandang Allah melihat Kornelius dan keluarganya? Apakah cerita Kisah pasal 10 ini merupakan sekedar pertobatan dari keluarga non-Yahudi? Apa sesungguhnya yang dapat memecahkan dinding pemisah etnis antara Yahudi dan non-Yahudi? Yesus berkata, lebih baik bahwa aku pergi, agar Roh Kudus itu dapat datang. Mengapa dia mengatakan hal yang demikian? Yesus hanya tinggal 3,5 tahun bersama murid-muridnya dalam pelayanan. Setelah ditinggal Yesus, mereka menyadari mereka telah sendiri. Meskipun ia mengatakan, saya tidak meninggalkan Anda sebagai anak yatim. Dalam bahasa aslinya dikatakan, tidak meninggalkan Anda sendirian. Karena Roh akan datang dan memberitahukan kepada engkau apa yang engkau harus lakukan. Ada banyak cara yang lebih baik bahwa Yesus pergi. Hal-hal positif yang akan didapatkan ketika Yesus pergi. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah bahwa mereka tidak pernah akan bertumbuh selama Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka selalu bertanya kepadanya, apa ini? Apa itu? Kemudian Yesus memberikan penjelasan, tapi mereka tidak mengerti juga. Bahkan kemudian mereka lebih tertarik
untuk membahas apa posisi saya dalam kerajaan yang Yesus akan dirikan. Mungkinkah saya duduk sebelah kiri dan kanan Yesus? Siapa yang terbesar? Inilah yang membuat Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Saya pikir saya akan lebih baik pergi dan meninggalkan kamu semua agar kalian dapat bertumbuh. Inilah konsep yang Yesus miliki. Ketika ingin membuat atau mendewasakan murid-muridnya menjadi penuai-penuai yang tangguh di dalam menuai ladang yang sudah menguning, jiwa-jiwa yang siap dipanen. Mereka masih memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, seperti Petrus, yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali. Dia menjadi seorang Kristen yang benar-benar dewasa dalam iman. Dia berkhotbah 1 hari. 3.000 jiwa datang siap menerima kebenaran. Hal ini mengajarkan kebenaran dengan otoritas yang besar. Dia memiliki satu kuasa, power, untuk menuai tuaian tersebut. Tanpa harus dengan demonstrasi kuasa mujizat. Karena setan juga sanggup melakukan mujizat. Banyak kali orang menuduh bahwa gereja tidak memiliki bukti kuasa Allah oleh karena tidak memiliki mujizat. Alkitab banyak mencatat bukti sejak kelahiran sampai kematian Kristus disalib. Dan bahkan Paulus membuat keterangan yang jelas bahwa ketika Kristus mati disalib, dia mati untuk saudara, untuk saya, dan seluruh alam semesta. Dengan kata lain, kalau kita melihat bagaimana tuaian dan penuai ini, kita dapat simpulkan bahwa selagi penuai ini memfokuskan ajarannya kepada firman Tuhan, sudah barang tentu diberkati. Seringkali orang yang menggunakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kurang menangkap apa isi dari firman tersebut, sehingga menyampaikannya dengan salah. Sebagai contoh, ketika dalam Amsal 31, orang bijak mengatakan anggur diberikan kepada orang miskin, agar mereka mungkin melupakan penderitaan mereka, kesusahan mereka. Sekarang, mengapa tidak menggunakan teks ini untuk penginjilan di kota dengan membuka bar di Jakarta misalnya? Sudah barang tentu kita tahu yang terbaik adalah tidak melakukannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan otoritas firman Tuhan? Yaitu bila mana kita menyadari, memahami maknanya, sampai kita mengerti apa tujuan daripada firman tersebut. Bagaimana kita mengenali otoritas yang terdapat dalam kitab suci? Dalam Ulangan pasal 13 kita diingatkan jangan percaya mujizat belaka. Kecuali ada kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, dalam 1 Raja-Raja pasal 13, dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Di sana ada cerita mengenai nabi tua yang berbohong untuk menjebak seorang nabi yang lain. Sehingga kita lihat bahwa Alkitab ini berisi peringatan-peringatan. Jadi bukan hanya mujizat belaka. Ini berisi amaran dan teguran.
Satu kali sebagai ilustrasi, Yohanes Pembaptis berada dalam penjara. Mungkin dia mendengar laporan bahwa Yesus selalu mendengungkan bahwa kita harus artinya berbuat kebajikan, memberi pakaian kepada yang tidak memiliki pakaian, memberi makanan ketika lapar, memberi minum ketika haus, dan melawat ketika seorang itu di penjara. Tetapi kali ini Yesus tidak mengunjungi sepupunya. Dan ini membuat dia bertanya-tanya, apakah Yesus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan? Atau masih ada lagi? Kemudian Yohanes Pembaptis mengirim 2 utusan dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau Mesias itu? Ataukah kami harus menantikan Mesias yang lain? Dan Yesus berkata, mungkin saja ya, ada kemungkinan dia berkata, oh, sudah barang tentu sayalah Mesias itu, dan saya mau supaya engkau percaya. Apakah Yesus berkata demikian? Otoritas apa yang Yesus miliki ketika dia berkata demikian? Tetapi Yesus tidak berkata demikian, namun dia berkata, mari, perhatikan, lihatlah bagaimana kehidupanku sehari-hari. Mereka mengamatinya. Bagaimana dia memperlakukan orang yang ada sekitarnya. Bagaimana dia menyampaikan kabar baik. Dan semua hal-hal yang sehubungan dengan kerajaan Allah. Bagaimana dia menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh, timpang berjalan, yang buta dicelikkan. Dan pada akhirnya, hari berikutnya, hari kedua, murid-murid Yohanes itu kembali ke penjara, mengunjungi Yohanes, dan berkata, apakah jawaban daripada Yesus? Apakah dia Mesias itu atau tidak? Dia tidak mengatakan apakah dia Mesias atau tidak. Lalu Yohanes berkata, mengapa engkau tidak segera kembali kepadaku? Harus menunggu 1 hari. Oh, dia mengundang kami untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupannya. Dan kemudian setelah itu dia katakan, tolong sampaikan kepada Yohanes apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Kedua murid itu mengatakan kepada Yohanes, dan Yohanes mendengarkan keterangan daripada muridnya. Dan kemudian dia berkata, oh iya, betul. Dia adalah Mesias yang kita tunggu. Karena setiap laporan yang disampaikan oleh murid-muridnya tentang Yesus selaras, sesuai, tepat dengan gambaran yang disajikan dalam Alkitab. Dalam 39 buku perjanjian lama. Anda lihat, jawabannya ada dalam bukti dan bukan pengakuan. Apakah otoritas Yesus atas mujizat-mujizatnya menunjukkan kekuasaannya? Ia memang melakukan banyak mujizat. Merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Tetapi ketika ia mulai disukai banyak orang oleh karena mujizat dan perkara ajaib itu, dia mulai menarik diri. Karena dia tahu itu sia-sia. Saudara tentu mengingat keramaian besar hidup manusia yang mulai berusaha menobatkan dia menjadi raja. Oleh karena Yesus dikenal membagi-bagikan makanan, bahkan penyembuhan secara gratis. Tentu saja ia akan selalu mendapatkan kerumunan orang banyak. Orang akan berbondong-bondong selalu mendekati Yesus.
Karena mereka berpikir orang inilah yang kita butuhkan. Dokter di atas segala dokter. Dan orang yang dapat menyediakan segala keperluan kita. Dan Yesus sesungguhnya tidak ingin mereka mengikut dia oleh karena perkara-perkara ini. Ini adalah hal-hal yang sepele, bukan hal yang utama. Saudara lihat betapa cepatnya orang-orang tersebut percaya bahwa Yesus adalah Mesias oleh karena dia memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka berpikir seandainya mereka bertempur melawan bangsa Roma dan mereka terluka atau bahkan mungkin mati sekalipun, dia akan sembuhkan dan bangkitkan. Wah, inilah saatnya kami akan meraih kemenangan oleh karena Mesias yang luar biasa. Tetapi kemudian ia menegur mereka dengan kata-kata yang begitu tegas, sulit untuk mereka terima. Dan semua mereka meninggalkan dia, kecuali 12 rasul yang tetap bersama dengan dia. Ya, di dalam bahasa Yunani, pertanyaannya dimulai bukan dengan o tapi me. Artinya pertanyaan tersebut dijawab dengan tidak. Yesus bertanya, bukankah kalian tidak ingin meninggalkan saya juga? Bukan? Dan mereka berkata, tidak, kita tidak pergi oleh karena semua yang lain pergi. Where could I go? Kemana saya akan pergi? Karena mereka sudah melihat Mesias yang sesungguhnya, bukan oleh karena kebutuhan-kebutuhan jasmani atau mujizat. Alasan mengapa tampaknya begitu sulit memenangkan jiwa bagi Kristus dewasa ini adalah karena iblis senantiasa terlibat dalam memutarbalikkan karakter Tuhan di dalam pemikiran manusia. Itulah sebabnya Kristus datang untuk menyatakan Bapa kepada dunia dalam karakternya yang sejati. Semua yang dipersembahkan kepada Tuhan akan menjadi saluran terang. Tuhan membuat mereka agennya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mengkomunikasikan kekayaan kasih karunia-Nya. Kata Filipus kepada Nathanael, ya, seorang penuai berkata kepada tuaiannya, datanglah, lihatlah. Ia tidak meminta dia menerima kesaksian orang lain. Dia tidak memaksakan Nathanael. Tetapi sesungguhnya dia ingin melihat Kristus untuk dirinya sendiri. Sekarang Yesus telah naik ke sorga. Murid-muridnya menjadi wakil di antara manusia. Wakil Kristus. Dan salah satu cara yang paling efektif dalam memenangkan jiwa-jiwa kepadanya adalah mencontohkan, menghidupkan karakter Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kita kepada orang lain tidak begitu banyak tergantung kepada apa yang kita katakan. Orang dapat berargumen, menentang pendapat kita, bahkan menolak kita. Tetapi kehidupan yang penuh kasih yang tulus tidak dapat dibantah, tidak dapat disangkal. Kehidupan yang konsisten ditandai dengan kelembutan Kristus adalah kekuatan yang paling berkuasa di atas dunia ini. Allah mengambil orang seperti mereka dengan unsur manusia yang mungkin saja tidak sempurna. Tetapi lemana mereka mau diajar lewat disiplin sekolah Kristus, mereka akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya. Disiapkan menjadi penuai yang akan diutus ke tempat di mana banyak tuaian.
Dia yang disebut nelayan Galilea masih memanggil pria dan wanita untuk menjadi pelayannya. Ia bersedia mewujudkan kuasanya melalui kita sebagai murid-muridnya. Meskipun tidak sempurna dan berdosa, kita akan disanggupkan melakukannya. Karena Tuhan yang memegang tangan kita. Dia menawarkan kerjasama, kemitraan dengan dirinya sendiri. Dia mengajak kita untuk datang di bawah bimbingan ilahi bersatu dengan Kristus. Bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ada saja jiwa-jiwa yang bingung dengan keraguan, dibebani dengan kelemahan, tidak mampu memahami hal-hal yang rohani. Tapi teman yang mereka lihat datang kepada mereka dalam nama Kristus dapat menjadi penghubung untuk mengikat mereka kembali kepada Kristus. Inilah luar biasanya fungsi perlawatan, saudara. Bila mana ada sahabat yang sudah jauh dari Kristus, dikatakan bila mana sahabat atau temannya datang dalam nama Kristus, itu akan menyatukan kembali orang tersebut kepada Kristus. Itulah sebabnya, bila mana kita menjadi teman sekerja bersama dengan malaikat sorgawi dalam menyajikan, mengabarkan Kristus kepada dunia, malaikat sorga dikatakan tidak sabar menunggu kerjasama kita, menjadi tim partner kita. Karena mereka tidak dapat langsung mengambil alih tugas yang sudah menjadi bagian manusia untuk menjadi saluran yang tepat dalam berkomunikasi dengan manusia. Dan ketika kita memberi diri kita bagi Kristus dengan sepenuh hati, malaikat bersuka cita. Karena mereka dapat berbicara melalui suara manusia untuk mengungkapkan kasih Allah. Dikatakan di dalam firman, seorang penulis rohani dikatakan menuliskan, hamba-hamba Allah dengan wajah mereka yang bersinar dengan urapan Roh Kudus akan bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, mengabarkan Injil keselamatan. Bahkan oleh ribuan suara seluruh bumi akan diperingatkan. Injil akan diberitakan. Mujizat akan terjadi, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, tanda-tanda ajaib akan mengikuti orang percaya. Dan pada saat yang sama, saudara tahu, iblis juga bekerja dengan menggunakan keajaiban, bahkan menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Akhirnya penduduk dunia akan dibawa kepada satu keputusan. Mereka akan dibiarkan untuk mengambil keputusan di pihak manakah mereka akan berada. Sama-sama ada tanda ajaib. Setan dan pasukannya memiliki tanda ajaib. Pengikut-pengikut Kristus akan menyatakan tanda-tanda ajaib, mujizat. Itulah sebabnya yang membedakan adalah hanya satu, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bila mana saudara tidak mengetahui apa isi firman Tuhan, kurang memahaminya, pada saat itu ada kemungkinan juga bahwa kita akan tertipu. Oleh karena mujizat ada di mana-mana. Pekabaran akan disampaikan tidak lagi dengan argumen, tetapi oleh keyakinan yang mendalam akan Roh Allah. Kebenaran dilihat dalam kejelasan yang paling jelas, dan anak-anak Allah memutuskan ikatan yang telah menahan mereka. Itulah sebabnya lebih lanjut dikatakan di sini, Allah mempunyai pekerjaan untuk dilakukan umatnya. Jika saja mereka bekerja dalam satu keharmonisan, bekerja sama dalam satu tim yang kompak, Ia akan menunjukkan kuasanya dalam nama mereka seperti yang dilakukan
bagi murid-muridnya yang pertama pada hari Pentakosta. Jadi janji akan kecurahan Roh Kudus itu bukan hanya bagi orang-orang pada zaman Rasul-Rasul, zaman Pentakosta. Sampai sekarang janji itu berlaku. Roh Kudus datang sebagai penasehat, sebagai oknum yang menguduskan dan menuntun dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dikatakan di sini lebih erat orang percaya berjalan bersama dengan Allah, maka semakin jelas dan kuat kesaksian mereka. Bila mana kita lihat perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini membawa kasih Tuhan. Menggambarkan kasih Allah dalam aplikasi kehidupan yang berbeda-beda bagi setiap pendengarnya. Namun kasih yang sama menjangkau jiwa-jiwa setiap orang yang menyimpang darinya, jauh dari Tuhan. Bila mana mereka meninggalkan Dia, bila mana mereka sudah tersiksa, menderita oleh karena berada di jalan yang salah, dengan kasih sayang dan kebaikan, Dia datang menyelamatkan mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, sepanjang triwulan ini pelajaran sekolah sahabat kita luar biasa, membahas mengenai pemuritan. Bagaimana kita memuridkan tuayan-tuayan, ya, khususnya pada pekan ini. Tuayan yang siap untuk dituai hanyalah lewat firman. Jangan pernah memuridkan mereka, mengandalkan kekuatan, kuasa kita, kehebatan kita, atau mungkin dengan tanda mujizat. Bisa saja saudara memiliki karunia, tanda-tanda mujizat. Tapi tanpa mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, satu kali kelak mereka akan mudah tertipu. Oleh karena mujizat bukan hanya ada dalam gereja Tuhan, di antara umat-umat Tuhan, di antara murid-murid Tuhan, di antara penuai. Karena setan juga mempersiapkan penuai-penuainya untuk menuai tuayan-tuayan yang juga sudah hendak ia tuai dengan mujizat-mujizat palsunya. Ya. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, otoritas firman Tuhan, ya. Dan bawakan kebenaran firman Tuhan ini bukan dengan argumen, tetapi lewat kehidupan yang sudah diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Niscaya, pastilah masing-masing kita akan menjadi penuai-penuai yang dapat bekerja sama dengan sorga untuk menuai tuayan yang sudah dipersiapkan sebelum Tuhan datang menjemput kita. Tuhan memberkati. Shalom.